Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giska Tasya Milinia, NIM B10111811100 akan membahas mengenal konsep dasar pasar modal syariah. Pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu pasar modal syariah. Nah, pasar modal syariah ini merupakan kegiatan pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Peran pasar modal syariah ini yang pertama sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan untuk mengembangkan usahanya melalui penerbitan efek atau surat berharga. Yang kedua, sebagai sarana investasi efek syariah bagi investor. Jadi pasar modal syariah ini bersifat universal, dapat dimanfaatkan oleh siapapun tanpa melihat latar belakang, suku, agama, dan ras tertentu. Perbedaan pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional. Yang pertama, definisinya. Dari definisinya ini, pasar modal syariah merupakan bagian dari industri pasar modal Indonesia. Secara umum, kegiatan pasar modal syariah tidak berbeda dengan pasar modal pada umumnya. Namun demikian, terdapat beberapa karakteristik khusus yang terkait dengan penerapan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK atau Fatwa DSN MUI, yaitu efek dan mekanisme perdagangan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, dari indeks saham. Pada pasar modal syariah, indeks sahamnya disusun atas dasar hukum Islam karena semua aktivitas yang terjadi di pasar modal ini harus dilakukan berdasarkan prinsip dan hukum secara syariah. Sedangkan di konvensional, indeksnya memasukkan semua hal tanpa memperhitungkan halal haram produknya. Apakah perusahaan punya beban utang dengan riba dan sebagainya. Yang ketiga, instrumen dan emiten. Pada pasar modal syariah, yang diperjualbelikan tentunya produk investasi syariah. Produk emiten juga harus sesuai dengan prinsip syariat. Sedangkan di konvensional, instrumen yang diperjualbelikan di pasar modal konvensional adalah segala jenis surat berharga tanpa batasan selama sudah memenuhi syarat dan aturan. Emitennya juga bisa dimanapun sepanjang sudah memenuhi persyaratan yang diberikan oleh bursa efek tanpa memperhitungkan status halal ataupun haram. Yang keempat, proses dan mekanisme transaksi. Pada pasar modal syariah, transaksi yang terjadi harus dilakukan berdasarkan hukum-hukum Islam yang berlaku. Sedangkan di konvensional, mau produknya merugikan orang, tapi kalau memang dianggap menguntungkan bagi investor dan pelaku pasar, itu tidak masalah. Ada beberapa kegiatan pasar modal syariah yang dilarang, seperti maisir atau kegiatan perjudian. Kedua, gharar, yaitu ketidakjelasan. Ketiga, riba, yaitu mensyaratkan kelebihan pengembalian berbentuk bunga. Landasan hukum pasar modal syariah. Yang pertama, Undang-Undang Pasar Modal, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Yang kedua, Undang-Undang OJK. Yang ketiga, Fatwa DSN MUI. Produk pasar modal syariah adalah efek syariah. Efek syariah merupakan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Seperti yang pertama, saham syariah. Secara konsep,
Saham tidak bertentangan dengan prinsip syariah karena saham merupakan surat bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan investor akan mendapatkan bagi hasil berupa dividen. Saham yang dapat dikategorikan saham syariah karena saham yang diterbitkan perusahaan aktif mendeklarasikan syariah, dan saham yang diterbitkan perusahaan menyatakan kegiatan usaha sesuai syariah. Kriteria penerbitan saham syariah yang pertama, tidak melakukan kegiatan usaha perjudian, riba, dan mudarat. Yang kedua, kriteria rasio keuangan. Total utang berbasis bunga dibanding total aset tidak lebih dari 45%. Pendapatan non-halal dibanding total pendapatan tidak lebih dari 10%. Saham yang telah memenuhi kriteria dimasuki ke daftar efek syariah atau DES yang dapat diterbitkan oleh OJK atau pihak penerbit DES. Yang kedua yaitu sukuk, yaitu surat berharga syariah yang merupakan bukti yang bernilai sama mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasarinya, berupa aset berwujud, nilai manfaat atas aset berwujud, jasa, aset dari proyek, dan kegiatan investasi yang telah ditentukan. Sukuk diterbitkan menggunakan berbagai pilihan akad, seperti ijarah atau sewa-menyewa, mudharabah dan musyarakah atau kerjasama, istisna, dan salam atau jual-beli dengan pemesanan. Manfaat yang diperoleh investor sukuk dapat berupa imbal hasil dan capital gain. Yang ketiga, reksadana syariah merupakan salah satu wadah investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi dengan cara menginvestasikan dana kelolaan ke efek syariah berupa saham syariah, sukuk, atau instrumen syariah lainnya. Karakteristik reksadana syariah yang pertama, adanya pihak yang melakukan pengawasan kesyariahan. Yang kedua, adanya mekanisme pembersihan harta non-halal dalam dana kelolaan. Jadi, investasi ini cocok untuk yang belum mampu mengelola investasinya secara mandiri, karena memiliki waktu yang terbatas dan pengetahuan yang terbatas. Yang keempat, efek beragun aset syariah. Efek syariah pendapatan tetap berbentuk sekuritasi aset yang portofolio asetnya merupakan sekuritasi dari aset keuangan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Layanan yang diberikan oleh pasar modal syariah yaitu seperti layanan sistem online trading syariah, yaitu investor membeli dan menjual saham secara online. Kemudian, layanan kustodian syariah sebagai penyimpanan efek syariah, dan layanan wali amanat syariah sebagai pihak yang mewakili investor sukuk. Jadi, transaksi di pasar modal syariah ini sangatlah mudah. Investor dapat membeli produk syariah di tempat yang menyediakan produk syariah seperti di perusahaan efek, bank, kantor pos, dan pegadaian. Transaksi dapat dilakukan secara manual ataupun online. Investor dapat melakukan transaksi melalui fasilitas auto debit. Investasi di pasar modal juga memiliki potensi risiko, sehingga investor perlu memahami dan mengelola risiko investasi. Sekian pembahasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.